Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Ini adalah video kita yang kesekian kalinya yang membahas tentang nilai rapor siswa yang lulus di SNMPTN atau di SNBP tahun 2023 ini. Nah, disclaimer dari kita adalah dengan nilai yang sama tidak menjamin kamu untuk lulus di jurusan yang sama. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan oleh universitas dalam menentukan kelulusan. Semisal faktor dari sekolah, kemudian faktor dari alumni dari sekolahmu. Jadi, tidak berarti dengan nilai yang sama seperti yang berada di video ini, kamu pasti bisa lulus di jurusan yang sama. Ini hanya sebuah gambaran bahwa ternyata nilai yang demikian juga bisa lulus di jurusan tersebut. Oke, kemudian yang akan kita lihat di sini adalah nilai siswa yang lulus di program studi ilmu aktuaria Universitas Brawijaya. Dia berasal dari SMA Negeri di Kota Medan, dan kalau kita lihat di sini nilai rapornya itu untuk semester 1 ada yang predikat B dan ada yang predikat C. Mayoritas adalah predikat B. Kita lihat di sini untuk yang predikat C nilai terendah itu ada di angka 74, prakarya dan kewirausahaan. Kemudian yang nilai tertingginya berada di angka 90 di mata pelajaran ekonomi. Ini adalah nilai rapor siswa tersebut di semester 1 kelas 10. Kita lanjut di semester yang kedua. Di sini kita lihat ada hanya satu mata pelajaran yang berada masih di predikat C, yakni prakarya dan kewirausahaan. Sedangkan untuk nilai tertinggi berada di angka 89, yakni di pendidikan agama dan budi pekerti. Adapun untuk di semester yang kedua ini, KKM-nya itu berada di angka 70. Kemudian kita lanjut lagi ke semester yang ketiga. Di semester yang ketiga ini, kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya naik ke angka 72. Kemudian kalau kita lihat di sini, untuk nilai terendah berada masih di prakarya dan kewirausahaan di angka 80. Kemudian nilai tertingginya berada di angka 91. Ada beberapa mata pelajaran, yakni pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian ada lagi matematika, kemudian ada lagi matematika peminatan dan kimia. Ya, ini adalah nilai siswa tersebut di semester yang ketiga. Kita lanjut ke semester yang keempat. Di semester yang keempat ini kita lihat masih ada satu yang predikat C, yakni dengan nilai terendahnya itu di mata pelajaran seni budaya, nilainya ada di angka 80. Kemudian nilai tertingginya berada di angka 94, yakni di prakarya dan kewirausahaan, kemudian diikuti dengan mata pelajaran kimia di angka yang sama di 94. Kita lanjut ke semester yang terakhir. Di semester yang terakhir ini kita lihat mayoritas sudah berada di predikat A dengan nilai terendahnya berada di angka 89 seni budaya, kemudian nilai tertingginya berada di angka 97. Ada beberapa mata pelajaran yakni di mata pelajaran kimia dan mata pelajaran ekonomi. Jadi ini adalah nilai siswa tersebut yang dilampirkan di pendaftaran SNMPTN di tahun-tahun kemarin. Kemudian kalau kita lihat mengenai sertifikatnya, sertifikat yang dia lampirkan yang pertama adalah sertifikat sebagai peraih medali perak untuk bidang fisika ya dalam Olimpiade Sains SMA 15 yang kedua. Ini sertifikat yang pertama yang dilampirkan. Kemudian kalau kita lihat sertifikat yang kedua adalah sertifikat sebagai peserta bidang fisika dalam kegiatan lomba Sains Plus antar pelajar SMA se-Sumatera Utara. Ini dua dari dua ini merupakan sertifikat Olimpiade begitu. Kemudian kita lihat sertifikat yang ketiga. Sertifikat yang ketiga ini adalah sebagai peserta dalam International Choir Competition yang dilaksanakan di Parapat. Ini adalah sertifikat
paduan suara begitu. Jadi dari 3 sertifikat yang dia lampirkan ada 2 sertifikat Olimpiade, kemudian 1 sertifikat paduan suara. Ya, ini adalah 3 sertifikat yang dia lampirkan. Kemudian kalau kita lihat untuk rangkuman nilai siswanya, ini adalah keseluruhan nilai siswa dari semester 1 sampai semester 5. Di semester 1 rata-ratanya 81, naik di 82 di semester yang kedua, kemudian di semester 3 86, semester keempat 89, dan semester kelima naik drastis ke 93,9. Kemudian nilai rata-ratanya secara keseluruhan berada di angka 86,62. Kemudian kalau kita lihat mata pelajaran dengan nilai terendahnya itu berada di angka 82,2 di seni budaya. Kemudian mata pelajaran dengan nilai tertinggi berada di angka 90,6, mata pelajarannya adalah mata pelajaran pendidikan agama. Dengan angka sedemikian, siswa tersebut berhak lulus di Aktuaria Universitas Brawijaya. Nah, berkaca dengan SNMPTN di tahun-tahun kemarin yang hanya 6 mata pelajaran, kalau kita lihat di sini rata-rata secara keseluruhan berada di angka 86. Kalau kita lihat rata-rata di 6 mata pelajarannya yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, fisika, dan kimia. Kita lihat di sini ini adalah rangkuman dari ke-6 mata pelajaran dalam 5 semesternya, di mana kita lihat di sini untuk rata-rata di semester 1 di angka 80, semester 2 82, semester 3 88, semester 3 91, dan semester yang kelima 95. Berada di angka rata-rata secara keseluruhan 87. Kita lihat di secara keseluruhan di semua mata pelajaran berada di angka 86 dan ke-6 mata pelajarannya di angka 87. Ini berdasarkan penilaian di beberapa tahun kemarin yang hanya melihat di 6 mata pelajaran ini, ya. Saya pikir ini aja dulu untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik nanti dalam memilih jurusan yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.